Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semuanya? Pasti luar biasa ya. Ketemu lagi dengan Sir Niko yang akan membantu kalian belajar pada hari ini. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk minggu ini kita akan belajar perkembangbiakan hewan. Materi pelajaran IPA kelas 6 tema 1, subtema 2. Mari kita belajar bersama-sama. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara vegetatif. Yang kedua, secara generatif. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan secara generatif. Sebelum kita akan masuk tentang perkembangbiakan generatif, kita akan terlebih dahulu mengetahui arti dari berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Kemudian, tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya, supaya jenisnya tidak mengalami kepunahan dan tetap selalu ada. Kemudian hewan yang berkembang biak secara generatif adalah hewan yang melalui proses perkawinan, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan hewan generatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ovipar. Kemudian yang kedua, vivipar. Dan yang ketiga, ovovivipar. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, ovipar atau biasa disebut bertelur, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Adapun ciri-ciri hewan ovipar. Yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Lalu yang keempat, embrio memperoleh makanan dari dalam telur. Yang kelima, anak keluar dari telur ketika menetas. Dan yang terakhir yang keenam, telur dierami induk atau ditimbun di pasir. Inilah ciri-ciri hewan ovipar. Berikut ini contoh-contoh hewan ovipar. Yang pertama, jenis unggas. Ada ayam dan bebek. Kemudian jenis burung. Ada burung lovebird dan burung murai. Dan yang ketiga, jenis reptilia. Kura-kura dan buaya. Masih contoh-contoh hewan ovipar jenis ikan, ikan koki, dan ikan cupang. Kemudian jenis arthropoda atau jenis serangga dan udang-udangan. Ada semut, nyamuk, dan kupu-kupu. Kemudian jenis udang-udangan, ada udang, dan lobster. Dan yang terakhir jenis amfibi, yaitu contohnya kata. Berikut ini adalah contoh-contoh hewan ovipar. Kemudian yang berikutnya, vivipar atau sering disebut melahirkan, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio atau calon individu baru berkembang di dalam tubuh induknya atau dalam rahim induk, baru kemudian dilahirkan. Kemudian ciri-ciri hewan vivipar apa saja? Mari kita pelajari. Yang pertama, berkembang biak dengan cara melahirkan.
Kemudian, embrio memperoleh makanan dari dalam tubuh induknya. Dan yang ketiga, anak keluar dari induknya dalam keadaan sempurna. Lalu ciri berikutnya adalah memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Ciri berikutnya menyusui anaknya. Dan yang terakhir, tubuh ditutupi oleh rambut. Berikut ini contoh-contoh hewan vivipar. Ada kuda, anjing, dan sapi. Inilah contoh-contoh hewan vivipar. Kemudian ovovivipar atau biasa sering disebut bertelur kemudian melahirkan, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ovovivipar tidak memiliki ciri khusus, namun yang membedakannya adalah hewan ini mengandung calon anaknya dalam bentuk telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas, kemudian induknya akan melahirkan calon anak tersebut. Berikut contoh-contoh hewan ovovivipar. Yang pertama, kuda laut. Yang kedua, ikan hiu. Dan yang ketiga adalah iguana. Demikian anak-anak pembelajaran yang dapat Serniko bagikan, sehingga semuanya ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.